segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Mendengar hal itu terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan carilah anak itu dengan teliti, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, mereka pun berangkat. Lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersuka cita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, dupa, dan mur. Kemudian karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah Injil Tuhan. Semoga dengan pewartaan Injil ini dikuatkanlah iman kita. Saudara-saudari yang terkasih, Epifania. Kalau siapa anak atau saudara kita yang namanya Fania, Fania itu artinya memunculkan sesuatu, melahirkan sesuatu, memancarkan sesuatu keluar yang sumbernya dari dalam. Itu yang biasa disebut dengan inner beauty. Sesuatu yang tidak kelihatan, tetapi bagi orang yang melihat permukaan tampilan dirinya sudah langsung menangkap ini hatinya cantik. Hatinya yang cantik tidak kelihatan, tetapi dia memuncul keluar dan menerpa orang yang melihat dan berjumpa dengannya. Itu yang disebut dengan fania. Seperti halnya ada sesuatu yang lepas dari bawah permukaan air, seperti ada barang yang ringan, tadinya diikat di dalam air tidak kelihatan, lalu diputus benangnya dan benda itu keluar dan lalu mengapung ke permukaan. Permukaan itu yang dalam bahasa Yunani epi,
itu permukaan. Maka ada epiglue, lem yang menempelkan dua permukaan. Maka itu yang disebut dengan epi. Nah, permukaan air dan sesuatu itu muncul dari permukaan air. Saudara-saudari, hari raya Epifania itu mengajak kita untuk sadar bahwa realitas apa saja yang kita hadapi ini sebenarnya ada sisi permukaannya dan ada sisi bagian dalamnya yang tidak kelihatan. Seperti baru-baru ini, anak Gunung Krakatau itu kecil, tetapi begitu mengeluarkan erupsi dengan mengeluarkan laharnya dan merontokkan dan terjun ke laut, ternyata bisa menimbulkan tsunami yang menghempaskan banyak barang, benda, tumbuhan, orang di pantai yang jauh dari tempatnya. Karena apa? Karena anak Gunung Krakatau nampaknya kecil. Yang kecil itu hanyalah permukaan, yang ada di atas permukaan. Itu hanya yang menyembul ke permukaan. Tetapi yang di dalam laut itu gunung besar. Sebesar gunung mungkin seperti Gunung Penanggungan, Gunung Arjuna atau Gunung Semeru. Itu tertutup di bawah permukaan air. Bahkan kawahnya itu adalah sungguh besar. Sehingga anak Gunung Krakatau hanya salah satu dari gundukan di atas kawahnya Krakatau. Saudara-saudari, demikian kita ini, hidup kita ini seringkali hanya terbatas pada permukaan. Perkataan itu adalah ada sisi permukaan dan ada sisi yang tidak kelihatan. Kita ngomong, Anda di dalam keluarga, suami istri ngomong, dan seringkali kita gegeran gara-gara apa? Suara yang keluar dari mulut pasangan kita. Kita tidak mendengarkan apa yang justru tidak dikatakan, yang di bawah permukaan kata-kata. Kita juga melihat ada banyak peristiwa, dan Epifania itu kita diajak untuk sebenarnya di balik permukaan ini ada apa. Saudara-saudari yang terkasih, Herodes di permukaan dia ngomongnya bagus sekali. Wow, akan ada Mesias lahir di Israel ini. Tempatnya di mana? Tolong nanti teliti dan aku diberitahu. Kalau sudah tahu, aku akan pergi ke sana dan menyembah dia. Itu yang di permukaan. Tetapi yang tidak kelihatan di bawahnya itu adalah kemarahan, iri hati, dendam, kebuasan, kebinatangan. Dan itu terbukti ketika tidak diberitahu, maka dia marah. Dan semua ratusan bayi-bayi di bawah umur 2 tahun di Bethlehem dibunuh. Saudara-saudari, seperti Herodes itu ada 3 lapisan dari sikapnya. Sikap tampilan luar dan kata-katanya yang bisa diindrai, yang dilihat oleh mata, yang didengar oleh telinga, yang dibau oleh hidung, yang disentuh oleh kulit kita, itu semua, atau yang dicecap oleh lidah kita, itu semua adalah permukaan. Orang yang menjadi obesitas seperti saya, itu adalah orang yang terhenti di permukaan. Yang utama adalah rasanya. Tidak melihat apa di balik rasa itu. Oh, ada lemak, ada karbohidrat, ada apa. Itu enggak dipedulikan. Bahwa itu ada mengandung kolesterol atau apa. Itu enggak. Karena enggak kelihatan. Yang kelihatan itu duren. Gitu ya. Yang kelihatan itu soto.
gitu ya, yang kelihatan menu yang ada di atas piring itu. Dan itu perjalanannya hanya sampai di lidah. Tetapi justru yang tidak kelihatan itulah yang akan terserap ke seluruh tubuh. Demikian juga Herodes, ada kata-kata yang bagus, atau kadang kita bertemu dengan orang kata-kata yang kasar, itu permukaan. Yang lebih penting adalah yang tidak kelihatan. Di balik itu ada apa? Dan ternyata ada 2 lapis lagi yang tidak kelihatan itu. Jadi realitas itu ada 3 lapisan. Lapisan paling atas adalah yang di atas epi, itu adalah yang kelihatan, yang kita indrai, yang kita dengar. Tetapi justru yang lebih penting adalah yang di dalamnya. Ada 2 lapisan. Lapisan kedua itu adalah makna, maksud, kepentingan. Itu di baliknya itu ada apa. Ilmu pengetahuan itu juga melihat lapisan kedua ini. Kita kalau ada melihat barang bunga, lalu ternyata diteliti di bawah mikroskop, lalu diekstrak, lalu dicampur zat kimia lain, dan menemukan ternyata ada zat yang membuat orang menjadi sehat. Itu yang dilakukan oleh orang-orang ahli farmakologi, orang-orang ahli herbal, orang yang punya ketajaman untuk melihat yang tidak kelihatan. Saya ketika di pedalaman Kalimantan, di setiap kampung kalau ada dukun, ada orang ahli apa gitu, selalu saya datangi dan saya rekam omongannya, itu saya rekam, lalu dia menjelaskan tentang misalnya ada 15 jenis daun yang ada di sekitar kita, tetapi banyak orang tidak tahu. Ternyata itu daun itu bisa menawarkan bisa ular, lalu itu bisa memulihkan darah, lalu bisa membuat orang sadar dari pingsan. Ada yang bisa menolak santet, ada yang bisa macam-macam. Dan dia menjelaskan bagaimana caranya. Dia hanya mengatakan, kalau dalam bahasa saya terjemahkan sederhananya, karena saya terbiasa melihat apa yang tidak kelihatan di permukaan daun itu. Dan yang aku kenal adalah sesuatu yang tersembunyi di daun itu. Dan saudara-saudari, kita ini orang yang seringkali dangkal. Hanya berkutat di sekitar apa yang kita dengar. Lihat dengar omongan gitu aja langsung perepet, ngambil piring, banting perang. Ngomongan perepet langsung balas dengan omongan yang 2 kali lipat lebih menyakitkan. Hanya begitu. Dan permasalahan kita ini yang akhirnya hanya berkutat di sekitar gesekan permukaan. Nah, sedangkan kalau dilihat di bawahnya ada kepentingan, ada nafsu, ada perasaan, ada keinginan-keinginan, kerinduan-kerinduan. Itu adalah lapisan kedua. Dan juga ada sejarah, luka-luka, atau kebahagiaan-kebanggaan yang dibentuk oleh sejarahnya. Saya, ini bukan reklame, saya suka Fanta merah. Itu karena apa? Karena ketika masih kecil saya minum Fanta merah yang tadinya nggak suka. Ketika habis minum, teman saya SMP, gadis yang cantik itu memuji saya. Bibirmu kok merah, bagus sekali. Sehingga Fanta merah itu mempengaruhi saya, dan sejak itu saya merasa kalau setiap kali minum Fanta merah dipuji oleh gadis-gadis. Dan itu yang menyebabkan ternyata kalau Anda melihat saya tiba-tiba ke Indomaret, Alfamart, langsung, Romo beli apa? Fanta merah. Jangan mengira saya ini sebenarnya sangat suka dengan Fanta merah. Saya suka dengan yang tidak kelihatan di balik Fanta merah itu.
Saya suka dengan pujian-pujian yang dulu saya terima itu. Dan ini yang sering kali kita tidak sadari. Ada orang setiap kali ngomong mesti nyelekit gitu ya. Ada orang setiap kali ngomong mesti yang dilihat itu mesti apa kurangnya, apa yang tidak disukainya, terus begitu. Setiap ketemu mesti mengeluh, setiap ketemu menggerutu, setiap ketemu mencela orang. Kita akhirnya panas hati kita. Lalu kita ini ikut marah, menjauhi orang itu, lalu ganti ngerasani, membentuk grup pembenci dia gitu ya. Padahal kalau yang tidak kelihatan, dia ketika kecil dipukuli oleh orang tuanya. Ketika kecil dia ini kehilangan orang tuanya. Ketika kecil dia ini mengalami kepahitan-kepahitan dalam hidupnya. Ada begitu banyak duri yang belum dicabut di dalam hatinya. Itu mengakibatkan yang nampak sekarang adalah seperti itu. Lalu ada lapis lagi yang ketiga, yaitu lapis ilahi, lapisan rohani. Orang yang spiritual adalah orang yang menembus lapis pertama, menembus lapis kedua, sampai bertemu dengan yang ilahi di sana. Di balik peristiwa, di balik kepahitan, di balik perasaan itu semua, akhirnya kita berjumpa dengan Tuhan. Tuhan merencanakan apa melalui ini. Dan 3 raja dari timur adalah orang Majus atau orang Magus, atau di dalam bahasa Latin lalu berubah menjadi Magi, lalu di dalam bahasa Inggris magic. Orang yang sebenarnya bukan tukang sulap, bukan orang yang hanya tukang santet atau orang yang dukun, tetapi dia orang yang bijaksana. Orang yang terus belajar mau mencari arti di balik setiap peristiwa. Ketika dia melihat kok bintang ini terang sekali dan berjalan, ini apa artinya? Maka dia itu meneliti. Maka biasanya orang Majus itu ahli di dalam tanaman herbal, dia ahli di dalam ilmu astronomi perbintangan, meramal nasib orang, atau mau meramalkan suasana politik dan sebagainya. Itu orang yang magi atau magus. Dan itu biasanya datang dari sekitar Persia, Irak, Iran yang saat ini, Jazirah Arab. Maka mereka ini juga seorang ahli ilmu pengetahuan biasanya. Nah, mereka ini 3 orang bertemu di jalan, sama-sama penasaran dengan bintang itu. Maka mereka akhirnya, maka digambarkan ada 3 nama. Siapa? Baltasar, Kaspar, dan Melkior. Maka ada orang-orang di tradisi bagian Eropa sana yang di desa-desa, kalau tanggal 6 begini, maka dia membuat huruf B, K, M ditulis di jenangan pintu, di pintunya itu ditulis huruf BKM begitu. Lalu di pinggirnya ada tahunnya, seperti sekarang misalnya 2019, tengahnya BKM. Maksudnya apa? Mereka itu meyakini bahwa semoga rumahnya juga dikunjungi Baltasar, Melkior, dan Kaspar. Dan 2019 menjadi tahun yang penuh berkat bagi keluarga itu. Kira-kira begitulah maksud mereka. Tapi lama-kelamaan tradisi ini juga sudah pudar. Tetapi mereka ini adalah ahli yang tidak hanya berkutat di permukaan, tetapi di balik permukaan. Ketika di kandang Bethlehem, karena dia melihat kira-kira aura dan feeling kebatinannya menunjukkan ini kok cahayanya adalah mengenai kandang di Bethlehem ini. Maka dia datang ke kandang itu. Orang Majus itu hanya lapis 1 dan lapis 2. Tetapi ketika mendengarkan sharingnya Maria, Yosef dan kisah kelahirannya,
dan bagaimana akhirnya melihat wajah Yesus di kandang itu, Lia masuk ke lapisan ketiga dan di sana melihat ini yang ilahi lahir di bumi. Maka dia langsung mempersembahkan 3 lapis persembahan. Yang paling tampak luar itu adalah emas. Maka itu yang dikejar-kejar manusia, itu lapisan yang paling nampak. Maka yang tidak emas pun biar nampak emas disepuh gitu ya. Lalu kalau perlu dicat bronze gitu ya. Sehingga ketoke gede-gede ben ketoke emas meskipun dalamnya enggak emas. Karena apa? Emas itu adalah kebanggaan. Emas itu adalah status. Lalu sesudah itu lapis kedua adalah dupa. Dupa masih kelihatan ya. Seperti dupa tadi yang dibuat Wiro. Lapis ketiga lagi adalah mur. Itu essence dari parfum. Dan di situ tidak kelihatan, tetapi baunya langsung masuk ke dalam hati, menimbulkan ketenangan, menimbulkan kesukacitaan. Dan 3-tiganya itu dipersembahkan. Orang yang bijak ketika bertemu dengan lapis ketiga dalam kehidupan ini, maka segala sesuatu, kemuliaan, harta benda, emas, lalu dupa, wangi-wangian, nama baik, kebanggaan, kejuaraan, ranking, lalu juga apa yang membuat bahagia, senang, semuanya dipersembahkan bagi kemuliaan Tuhan yang dia jumpai. Saya meniru Zainuddin MZ ini. Dia pada waktu khotbah itu dia tanya kepada pengajian ibu-ibu. Ibu-ibu mau meniru tukang parkir katanya. Enggak mau jawabannya enggak. Tukang parkir tahu ibu, mobilnya ada berapa? Banyak, tapi bukan miliknya Pak, katanya gitu ya. Mobilnya bagus-bagus. Dan ketika mobil parkirannya bagus-bagus banyak, mulai Lamborghini sampai yang ecek-ecek TAF tahun 82 gitu ya kira-kira gitu. Itu dia juga enggak bangga, metentang-petenteng ya enggak. Lalu sesudah itu sore mobil itu satu persatu pergi dan tukang parkir ya tidak nangis terseduh-seduh gulung komeng kehilangan, enggak. Ya jelas toh Pak, enggak, bukan punyanya katanya. Iya betul, bukan punyanya. Semuanya itu hanya mampir dan dititipkan kepada dia. Nah kita semua makhluk hidup ini, manusia juga begitu. 3 raja dari timur sebenarnya mau mengajarkan 3 jenis persembahan yang disembah-sembah manusia ini, itu semua adalah titipan dan sebentar lagi juga bisa hilang. Kalau kita dengan titipan itu owel dan lengket, siap-siaplah menderita di dalam hidup. Maka saudara-saudari, barang siapa orang yang sudah melewati lapis pertama, masuk ke lapis 2, dan masuk lapis 3. Di lapis pertama kandang, kotoran, binatang, dan batu yang keras. Di lapis kedua ada sikap kesederhanaan. Ada orang yang berbelas kasih, suami istri yang rukun, ada gembala-gembala yang mendukung, itu lapis kedua. Ada kekompakan, ada kesetiaan, ada kerendahan hati, itu lapis kedua. Lalu lapis ketiga menemukan yang ilahi, lahir dan bercahaya di sana. Maka 3 raja dari timur menjadi lambang bagi kita, supaya kita menjadi orang yang bukan terjebak di lapis pertama, tetapi dalam setiap perkara, di dalam keluarganya, dalam menghadapi apapun, kita selalu masuk memandang, terus menembus, berjumpa dengan lapis ketiga. Dan lapis ketiga lalu epifania, muncul ke permukaan, bertahta, memimpin hidup kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
segala ujung